Inggris dan Rusia telah memulai proses vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun ini. Sebelumnya Tiongkok juga telah memulai program vaksinasi terhadap jutaan warganya sejak Juli. Indonesia pun akan segera memulai program vaksinasi dengan prioritas pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan dan pelayan publik. Pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta vaksin Sinovac dari Tiongkok pada 6 Desember 2020. Rencananya pada akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021, 1,8 juta vaksin tambahan akan kembali datang. Sehingga total yang disiapkan pemerintah sebagai langkah awal adalah 3 juta vaksin. Ketua Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto, menyatakan penyediaan vaksin dilakukan secara bertahap, begitu pula pelaksanaannya, sehingga masyarakat harus bersabar menunggu proses vaksinasi. Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Pak Menteri Kesehatan. Hal yang paling penting sebelum program vaksinasi dimulai adalah penerbitan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Badan POM bersama MUI telah melakukan inspeksi ke pabrik vaksin di Tiongkok untuk memastikan mutu dan kehalalan vaksin terjamin. Badan POM juga akan melakukan penelitian terkait keamanan dan khasiat vaksin sesuai dengan standar internasional. Jika semua syarat terpenuhi, izin penggunaan darurat kemungkinan akan keluar pada Januari 2021. Nanti hasil dari uji klinik, ya data-data yang masuk ke Badan POM, nanti akan dilakukan evaluasi, ya. Tentunya juga Badan POM tidak melakukan sendiri. Badan POM akan melakukan bersama dengan Komite Nasional Penilai Obat dan para pakar di bidang vaksin, antara lain ITAGI, yaitu Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, atau panel expert untuk imunisasi, sehingga kita mendapatkan data yang cukup, ya, meyakinkan dari aspek khasiat dan keamanan untuk memberikan keputusan persetujuan penggunaan vaksin dalam kondisi darurat dengan pertimbangan kemanfaatan yang jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Setelah vaksin mendapatkan izin penggunaan dari Badan POM, maka tenaga kesehatan di seluruh Indonesia akan menjadi kelompok pertama penerima vaksin. Vaksin kiriman pertama ini nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten kota yang selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi PCPEN yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name, by address. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan vaksin dilakukan terhadap 67% penduduk berusia 18 hingga 59 tahun. Atau sebanyak 107 juta orang. Masing-masing orang akan mendapatkan 2 kali suntikan vaksin. Itu artinya dibutuhkan 214 juta dosis vaksin ditambah 15% cadangan, sehingga totalnya menjadi 246,5 juta dosis vaksin. 73,9 juta vaksin akan dibiayai APBN. Vaksin bantuan pemerintah ini akan diberikan bagi tenaga kesehatan, para petugas yang bekerja di pelayanan publik, serta masyarakat tidak mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Sementara 172,6 juta dosis lainnya ditujukan bagi masyarakat di luar program vaksin pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir berharap masyarakat yang mampu secara ekonomi ikut bergotong royong dalam program vaksinasi. Karena beban pemerintah masih cukup banyak dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, memang untuk yang mandiri sementara ini untuk tahap awal kami ditugaskan untuk bekerja sama dengan para yang saat ini ekonominya lebih baik, yang mampu. Karena memang pemerintah terus bekerja keras ya, alhamdulillah tadi juga habis rapat kabinet
bahwa beberapa program seperti bantuan sosial, BLT desa, listrik yang didiskon, subsidi gaji, ini terus dilakukan untuk ke depan. Nah, karena itu memang beban pemerintah sangat berat. Nah, makanya kita mengetuk hati bagaimana kita bergotong royong. Kita harapkan untuk yang ekonominya mampu masuk ke program vaksin mandiri. Agar tidak terjadi tumpang tindih siapa saja masyarakat yang berhak menerima vaksin bantuan, pemerintah telah membangun infrastruktur satu data. Dengan integrasi data dari berbagai sumber seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, data tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan, data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, serta data personel TNI dan Polri. Sistem ini kemudian akan digunakan baik itu nanti untuk program vaksinasi pemerintah yang kiri dan kanan atas begitu ya, maupun yang vaksin mandiri yang kiri dan kanan bawah. Sehingga orang yang sudah terdaftar di satu sistem tidak lagi perlu terdaftar di sistem lainnya, dan juga sebaliknya. Sehingga kita dapat mengurangi kemungkinan duplikasi dan juga memberikan vaksinasi kepada orang-orang yang lebih tepat sasaran. Nantinya penerima vaksin program bantuan pemerintah akan mendapat notifikasi pemberitahuan jadwal dan lokasi vaksin melalui pesan singkat dari Dinas Kesehatan atau petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat sesuai nama dan alamat. Sementara masyarakat yang akan mengikuti program vaksin mandiri harus mendaftarkan diri melalui aplikasi atau website. Mereka juga dapat datang langsung ke layanan kesehatan penyedia vaksin. Untuk layanan melalui aplikasi atau website, registrasi dimulai dengan mengisi data berupa nama, alamat, nomor KTP, serta data lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pra-pemesanan vaksin. Proses ini akan digunakan sebagai salah satu indikator berapa jumlah vaksin yang akan didistribusikan ke suatu wilayah di luar data vaksin bantuan pemerintah. Setelah vaksin didistribusikan, maka pengguna layanan akan mendapatkan notifikasi agar dapat menentukan tempat dan waktu vaksinasi yang diinginkan. Kemudian, mereka harus melakukan pembayaran secara daring. Pada hari H vaksinasi, pengguna akan mendapatkan notifikasi pengingat dan diminta untuk mengisi formulir persetujuan atau informed consent. Ketika orang tersebut jawabannya itu adalah ya eligible, akan muncul QR code seperti ini, seperti yang di screen ini. QR code inilah yang akan dibawa ke klinik, ke tempat penyuntikan. Setelah itu akan disuntik. Nah, begitu orang tersebut disuntik, QR code ini di-scan berbarengan dengan, atau tidak, bukan berbarengan, tapi di-scan, kemudian setelah itu botol vaksin ini yang dia suntikan ke orang tersebut di-scan juga. Inilah titik yang sangat krusial, jadi menyambungkan antara botol ID atau vial ID ini dengan NIK. Setelah vaksinasi, maka pengguna akan menerima sertifikat vaksinasi serta diminta mengisi survei kondisi pasca vaksinasi. Data kemudian akan diteruskan ke Pusat Data Nasional. Pemerintah menjamin distribusi vaksin berjalan baik karena telah menyiapkan infrastruktur pendukung di 34 provinsi berupa ruang dingin penyimpan vaksin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Bio Farma sebagai salah satu BUMN yang bertanggung jawab dalam proses vaksinasi juga telah mempersiapkan sistem rantai dingin atau cold chain yang dapat memantau keberadaan dan kondisi vaksin secara langsung. Distribusi vaksin harus memenuhi good distribution practice, di mana dalam proses distribusi dari Bio Farma hingga ke klinik ataupun ke fasilitas kesehatan harus memperhatikan sistem rantai dingin ataupun cold chain system untuk menjamin kualitas vaksin tetap terjaga. Bio Farma saat ini sedang mempersiapkan solusi digital untuk kebutuhan pemenuhan distribusi vaksin COVID-19, baik untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah maupun untuk kebutuhan mandiri. Pemerintah meyakini program vaksinasi akan berjalan dengan baik. Meski demikian,
Satgas Penanganan COVID-19 tetap mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan selama dalam masa penantian memperoleh vaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bapak Presiden menggarisbawahi pentingnya 3M dan 3T. 3T testing, tracing, dan treatment. Dan pemerintah serta seluruh pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, kota akan terus bekerja keras untuk bisa melayani masyarakat yang terdampak COVID. Vaksinasi adalah satu dari 3 langkah penting agar pandemi segera berakhir. Selain tetap memperkuat tes, lacak, isolasi, serta disiplin protokol kesehatan. Untuk itu, perlu kerjasama antar pemerintah serta masyarakat agar program ini berhasil.